Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Namun sebelumnya, kemarin saya punya utang nih. Anak pertanyaan. Iya. Halo. Kemarin ada yang ditanyakan tentang apa itu? Tentang akikah dan kurban kayaknya. Iya. Iya. Hadirin, akikah itu apa? Untuk bayi yang baru lahir. Kemarin sudah saya mulai, bayi lahir itu ibarat barang yang digadaikan. Maka kata Nabi, tebuslah barangmu itu dengan menyembelih akikah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau bisa akikah ini disembelih di hari ke-7 dari kelahiran itu kalau orang tuanya mampu. Dan kalau mampu untuk bayi laki-laki 2 ekor, sementara kalau putri atau perempuan boleh 1 ekor, tidak apa-apa. Itu kalau mampu. Karena dulu ketika Rasulullah mengakikahi cucunya Hasan Husain yang baru lahir itu, saat itu juga cuma disembelihkan 2 ekor. Padahal kan 2 orang kembar Hasan dan Husain itu. Ini berarti 1 ekor pun juga tidak apa-apa. Jadi itu bedanya. Yang pertama dengan kurban. Kalau akikah disembelih di hari yang ke-7 kalau sudah mampu, kalau enggak ya kelipatannya 14 sampai dia mampu. Orang tuanya yang punya kewajiban untuk akikah ini orang tuanya. Nah, kalau kurban kan kita sendiri-sendiri. Nah, kalau akikah itu orang tuanya yang punya perintah, mendapat perintah dari Allah Ta'ala untuk melaksanakan akad. Jadi bayi itu seperti barang yang digadaikan. Panjenengan punya sawah ngono digadekno. Sawah punya panjenengan. Tapi karena digadaikan ramelok, hasilnya dipek sing rimo gadi tadi itu sampai panjenengan tebus. Nah, hadirin, di bayi ini banyak punya kebaikan. Di antaranya ketika dia masih bayi, masih belum mumayyiz, belum bisa apa-apa, itu kalau ada, ya mudah-mudahan tidak terjadi, kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, itu kalau bayinya sudah pernah dikurbani, diakikahi, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, suatu ketika ini diantara yang pernah saya alami. Dulu ketika bertempat di Simo Gunung itu, hadirin, rumahnya tua. Jadi plafonnya ini sudah hampir ambruk, ya sudah mau ambruk, mau jatuh itu loh plafonnya. Suatu ketika ibunya anak-anak ini di kamar tidur, kamar tidur ya, itu sedang menidurkan
anak saya yang pertama waktu itu disusui gitu. Hadirin, tidak seperti biasanya. Tiba-tiba si anak ini turun dari amben dan menarik ibunya diajak keluar dari kamar. Delelah kersane Gusti Allah. Enggak sampai 5 menit dari plafon ini jatuh brek gitu. Coba. Ini kehendaknya siapa? Jelas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara berkah, hikmah atau fadilah anak yang sudah dikurbani itu, kalau ada hal-hal yang tidak ringan seperti itu, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya, kalau diteruskan banyak tunggali. Lah nanti kalau sudah besar, anak mulai bisa baca basmalah misalnya, baca Quran dan lain sebagainya. Ini sudah bisa mendatangkan pahala. Sekalipun dia masih kecil, diajak belajar, diajak makan dengan baca basmalah, dia sudah mau bisa. Orang tuanya dapat pahala kalau orang tuanya sudah mengakikainya. Kalau enggak, wong tuane gak ento. Betul nggih? Kemudian terus berlanjut, makanya lek sudah mampu segera diakikai, karena hikmah ini akan diterima oleh orang tuanya. Kalau sampai anak sudah dewasa tetap belum diakikai, anak sudah bisa berdoa misalnya dan lain sebagainya. Doanya anak ini tidak sampai kepada orang tuanya kalau orang tuanya mampu tidak mengakikai. Coba. Ini sama dengan tadi sawah punya panjenengan, tapi karena di gadekno rainto hasile. Anak juga begitu, makanya ditebus dengan menyembelih akikah. Nggih. Kemudian yang kedua, bedanya kalau sama kurban, lek kurbannya nunggu kayak gini, ntar lagi apa itu jenenge? Dzulhijjah, nggih, bulan haji, bulan kurban, tanggal ke-10, 11, 12, 13. 10 terus tambah 3 hari, 11, 12, 13 hari tasyrik nggih. Ini sunahnya kurban. Juga kemarin sudah saya singgung, ada beberapa pendapat ya, minimal ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sekedar sunat muakkad. Tapi terlepas wajib atau hanya sekedar sunat muakkad, bagi orang tua yang bagi seseorang yang sudah mampu, itu hukumnya harus. Kalau enggak, sama halnya mengambil haknya orang lain, jadi melakukan kezaliman. Ini yang kedua bedanya. Yang ketiga bedanya, kalau akikah ini dimasak oleh yang bersangkutan. Leso masakannya yang lezat-lezat, tafaul namanya. Yang cara wong Jawa ngomong tuh semu manis-manis gitu. Ini menanamkan sifat kepada jiwanya anak. Nek mbok masakna apa wedes ngono aku kelakuane ya pedes ya. Ini namanya tafaul. Alat berkah, alat doa dari itu. Jadi kalau akikah harus dibagikan sudah dalam bentuk mateng, dimasak. Sementara kalau kurban dibagi aja dimasak. Nggih. Dibagi kepada mereka yang berhak menerima. Kurban itu sepertiga untuk untuk yang berkurban, yang selebihnya bisa dibagi untuk hadiah teman-teman saudaranya, sekalipun orang kaya kalau dia berkehendak untuk memberi boleh diberi kurban ini. Tidak mesti fakir miskin, tetapi memang yang diutamakan adalah juga fakir miskin. Persamaannya baik kurban maupun akikah, itu yang bersangkutan boleh ikut makan atau ambil. Kurbannya boleh seperti kata tadi itu, akikah juga demikian, melok mangan. Kecuali kalau panjenengan nazar bukan nazar. Pirsa nggih nazar nggih, janji itu loh. Golek lahir anakku lanang, engko tak akikai ngene-ngene, dan dalam artinya niat nazar. Itu hukumnya wajib, akikahnya wajib, dan dia tidak boleh ambil daripada akikah itu. Demikian pula kalau kurban, panjenengan
nazar golek anakku lulus jadi sarjana ngene nanti Idul Adha aku akan kurban, dan dalam hatinya berniat untuk bernazar, wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Nazar hadirin ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, tetapi yang seiring dengan syariat agama. Jadi yang tidak wajib misalnya puasa atau nyembelih kurban tadi itu, atau akikah atau baca Quran dan sebagainya, itu mestinya aslinya tidak wajib, tapi karena panjenengan nazar menjadi wajib dilaksanakan. Katanya orang Jawa lek dipenuhi nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian hadirin, kalau nazarnya nazar yang jelek yang bertentangan dengan syariat agama, rauleh dilaksanakan. Nggih, mulai usahaku ini berhasil, konco-koncoku tak kelompokno, tak jak minum-minum misalnya. Lah ini minum-minum itu minum apa? Lek minum yang dilarang jelas tidak boleh. Oleh karena itu hukumnya wajib dilaksanakan kalau nazarnya seiring dengan syariat agama. Ngaten nggih? Jadi kalau bisa, saya tadi dapat postingan di salah satu tempat di Jawa Tengah, itu ada satu kampung yang kecil kampungnya, tapi hadirin kurbannya itu bisa mendatangkan sekian puluh kambing, banyak banget, belum sapinya. Rupanya hadirin mereka ditanamkan sifat kesadaran untuk nabung. Nabungnya bukan bulanan tapi harian. Kerja apapun pokoknya setiap hari itu lebih dari makan dia harus bisa nabung. Bahkan ada yang setiap hari itu nabungnya 10.000 aja. Sehingga ketika waktunya sampai penyembelihan kurban, dia sudah enteng untuk membeli hewan kurban itu. Ini mudah untuk diomong tapi tidak mudah untuk diikuti, karena ya teori-teori yang berkaitan dengan materi atau dengan uang ini gampang-gampang angel atau angel-angel gampang. Ngoten nggih? Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan. Kalau ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau kurban dibarengkan dengan akikah? Lek bareng ya ora oleh nggih, karena punya maksud dan niat sendiri-sendiri. Akikah itu kewajibannya orang tua kita. Lah kalau kita melaksanakan ini sama dengan nolong orang tua kita. Sementara kalau kurban kewajiban kita sendiri. Benar nggih? Mudah-mudahan menjadikan maklum, paham dan mengamalkan. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai kurban. Ini banyak dibincangkan di kita kurban patungan sapi. Itu kalau untuk satu keluarga ya mungkin bisa dimaklum. Kalau untuk umuran berapa orang yang akan muslimnya itu bagaimana? Bisa saya orang Jawa ini memanai bahwa sapi nantinya tunjangan untuk menuju ke surga itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kemarin sudah saya aturkan juga nih bahwa kurban itu adalah sing betul seperti yang juga sering disampaikan oleh Ustadz Ali Jabir itu, kurban itu bukan nafsi-nafsi, bukan pribadi-pribadi, tapi keluarga. Jadi bapak baik kurban seekor kambing maupun bersamaan dengan keluarga yang lain, 7 keluarga beli 1 ekor sapi, boleh, tidak apa-apa, tidak ada larangan. Perkara mahram atau bukan mahram nggih, bukan muhrim nggih, mahram. Muhrim itu tiang yang sedang menunaikan umroh ihram itu namanya muhrim, ihram. Ini baik yang sedang mahram apa tidak masalah. Yang penting masing-masing telah mencukupi dengan syarat dan rukunnya, boleh jadi bukan berarti kalau panjenengan misalnya bisa kurban 7 atas nama gitu nggih, itu bukan satu untuk atas nama ayah, satu untuk ibu dan seterusnya, tidak, tapi 1 nama itu sudah cukup untuk 1 keluarga.
Seperti kemarin saya aturkan, Rasulullah suatu ketika pernah berkorban 2 ekor kambing. Kambing belanggrah putih warnanya apa ini tanduknya sudah ini belanggrah nggih. Itu yang pertama beliau meniatkan, ya Allah terimalah ini kurban dari Muhammad dan keluarganya. Untuk kambing yang pertama. Jadi 1 ekor sudah cukup satu keluarga. Padahal keluarganya Nabi waktu itu istrinya berapa? Istrinya tuh bukan hanya 4 atau 5. Okay. Semuanya cukup 1 ekor kambing. Bahkan ada cucunya juga. Kemudian kambing yang kedua malah beliau meniatkan, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, dari aku dan seluruh umatku. Coba kita sudah termasuk terkena kurban yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ini tentu saja bagi orang Muslim yang memang tidak mampu, sama sekali tidak mampu, okay, karena ya tidak mampu itu sudah gugur kewajibannya karena sudah pernah dikurbani oleh Rasulullah SAW. Ngerti Bapak nggih? Enten malih monggo. Nggih, ini niki Pak, niki. Monggo. Nggih, monggo nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah akikah. Nggih. Seandainya kita itu kan kalau mampu itu kan 7 hari. Kalau nggak mampu kan semampunya nanti berapa tahun atau bulan itu ya. Seandainya anak saya itu meninggal, itu masih wajib diakikahi atau tidak? Terima kasih. Ngoten nggih. Terima kasih kembali Bapak bahwa akikah itu perintah Rasulullah, baik ketika anaknya lahir itu masih beberapa hari umurnya maupun langsung meninggal, itu perintah. Kalau orang tuanya mampu tetap dilaksanakan. Ngoten nggih. Kemudian batasannya ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan cuma 3 kali kelipatan. Nek wis 3 kali tetap tidak mampu ya sudah, enggak mampu. Tapi kalau pendapat yang kedua sak mampunya, makanya di masyarakat kita tidak jarang orang yang akan melaksanakan ibadah haji biasanya akikah dulu untuk dirinya sendiri, makili wong tuwane biyen. Boleh, tidak apa-apa. Karena apa? Secara hukum tidak kita temukan larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Pun enten malih? Sudah. Enten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, sekarang banyak jasa waktu akikah itu gimana batasannya kalau harus dimasak sendiri itu tadi tidak bisa bilang ya. Ya. Dan yang kedua ini masalah orang tua kan nggak tahu kita sudah diakikah belum sudah meninggal dunia. Ya. Nah itu kalau diakikah itu gimana? Mun, ngoten mawon. Masak sendiri itu artinya dimasak apa ini ngarani ya. Bukan harus masak dewe bapak ibu ya. Kita boleh menggunakan jasa orang lain, tapi kan kita atas namanya yang masak itu. Artinya bukan diberikan dalam keadaan mentah gitu loh. Sudah dimasak, kemudian nanti diundangkan. Boleh. Kemudian akikah itu kan kewajiban orang tua kita. Kalau kita tidak ngerti dulu di akikah apa enggak, ya kita tidak punya kewajiban sebetulnya untuk diri kita sendiri akikah itu. Tapi kalau bapak berminat untuk akikah mewakili orang tuanya, jangan-jangan biar durung karena orang tuaku tidak ngerti boleh, tidak apa-apa. Ngerti ya? Islam itu ribet-ribet loh, gampang. Nggih, pun kalau sudah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma yakulu idza raqibat dabbah. Ini hadirin kendaraannya orang zaman dulu termasuk Rasulullah. Kendaraannya berupa hewan, jadi onta, keledai, jarang-jarang kuda juga ada, tapi yang banyak onta. Nah, kebanyakan kalau mereka safar
atau bepergian, itu yang digunakan adalah kendaraan tadi itu. Kebanyakan onta, kadang juga bigol atau keledai, kadang juga kuda. Ini hadirin, ada beberapa bacaan yang dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita mengendarai kendaraan, sekalipun kendaraannya zaman sekarang sudah tidak sama lagi dengan kendaraan zaman Rasulullah. Jadi ada beberapa doa lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Quran, surat Ad-Zukhruf 12-14. Waladzi khalaqal azwaja kullaha ja'ala lakum minal fulki wal anami matarkabun. Allah itu telah menciptakan makhluknya di muka bumi ini berpasang-pasangan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Litastawu ala duhurihi summa tadhkuru nikmata rabbikum idastawaitum alaihi. Kemudian diantaranya Allah juga menciptakan binatang-binatang yang dapat kita gunakan untuk berbagi kemanfaatan. Salah satu manfaatnya adalah kita gunakan untuk tunggangan atau kendaraan. Watakulu, nah ketika kita menaiki kendaraan kita itu, kalau dulu sekali lagi adalah kendaraan berupa binatang, itu ketika sudah mapan di atas kendaraannya, ini doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, nanti ditambah oleh Rasulullah. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, subhanalladzi sakhkhara lana hada. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini binatang untuk dapat kita kuasai, kita kuasai, kita arahkan kemana arah tujuan kita. Itu Allah yang membuat seperti itu. Wa ma kunna lahu mukrinin, dan sebelumnya kita tidak bisa menguasainya sama sekali. Wa inna ila rabbina, dan sesungguhnya kita terhadap Tuhan kita lamun qalibun, adalah zat yang adalah nanti bakal kembali kepadanya. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, sayuddanya kita baca ketika kita akan bepergian. Kemarin sudah kita singgung, cuma sekarang kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah, ini sebuah riwayat dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW kana idastawa ala ba'irihi kharijan ila safarin. Ba'ir itu salah satu jenis onta. Jadi onta itu ada ba'ir, ada ibil itu juga onta. Itu jamal juga onta. Jadi macam-macam jenisnya onta. Kalau di sini ada kambing, itu ono kambing Jawa, ono kambing kibas, ono kambing kacang. Sapi juga demikian, bermacam-macam jenisnya. Demikian pula onta. Jadi Nabi ketika mengendarai ontanya khorijan ila safar, untuk bepergian, kabbaro salasan. Begitu beliau sudah naik di atas kendaraan, beliau takbir ping telu. Awet dhewe biasanya ndak lali. Dan maca bismillah itu lali. Kabbaro salasan, beliau bertakbir 3 kali sumakola. Nah ini tadi. Kemudian beliau membaca doa yang diajarkan Allah Ta'ala ini, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini binatang, atau ini hewan, atau ini kendaraan, yang sebelumnya kami tidak bisa menguasainya. Wa inna ila rabbina la munqalibun, bahwa sesungguhnya kita nanti kepada Allah akan kembali. Kemudian masih ada lanjutannya doa yang diajarkan Nabi, bahkan ini nanti sampai sana. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra, nah, wa taqwa. Ya Allah, jadikanlah bepergianku ini bepergian yang mengarah kepada kebaikan dan takwa. Ini doa yang diajarkan Nabi. Kita minta ketika bepergian itu dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan minta diarahkan kepada ketakwaan. Wa minal amali matardo, dan terhadap amalan-amalan atau perbuatan yang kau ridhoi ya Allah. Ini doa, cuma rada dawa. Allahumma hawwin alaina safarina hada. Ya Allah, mudahkanlah bepergianku ini. Jadi minta dimudahkan barang. Watwi annabutahu, dan dekatkan, coba minta dijadikan dekat jauhnya tempat yang kami tuju. Ya sakjane tempatnya tetap gak kira berubah, tapi karena berkat doa ini mungkin diberikan kelancaran cepatnya atau sehatnya kendaraan,
atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga sepertinya jauh tapi menjadi cepat karena doa ini tadi. Allahumma anta sahibu bis safar. Nah, coba. Jadi melibatkan Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah temanku di dalam bepergian. Minta Allah selalu menyertainya. Wa khalifatu fil ahli, dan yang menjadi pengganti atau pelindung keluargaku. Jadi minta keluarganya yang ditinggalkan barang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Seono meneh, Allahumma ini a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, aku juga mohon perlindungan kepadamu dari kesulitannya bepergian. Ya ora macet, dalane, kendaraane ora rewel. Terus pokoknya kesulitan-kesulitannya diminta untuk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waka batil mandor, dan jauhkan kami dari pemandangan-pemandangan yang tidak menyenangkan hati. Jadi selalu menyenangkan, hawanya enak, asri, tempat yang tuju. Wasu'al munqalibi fil mali wa ali wal waladi, dan jauhkan kami dari keburukan hal-hal di keluarga kami, di anak-anak kami, dan di harta kami. Jadi minta dilindungi oleh Allah keluarga yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan, dan anak-anak yang ditinggalkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini doa dirung dawa tapi nggih kudu diapalno, ditulis diapalno. Nek gak ya paling mboten panjenengan nek badhe tindak baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, paling mboten. Syukur lek iso rada dawa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Masa gak apal? Apal nggih? Bismillahi tawakkaltu. Ini tawakal. Orang kalau keluar dengan membaca itu, malaikat melindungi hadirin. Dilindungi oleh malaikat. Dinaungi, dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Karena sudah pasrah diri kepada Allah Ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini gampang. Enten malih rada angel titik, rada mboten angel temen. Sing angel niki wau. Bismillahilladzi la yadurru masmi sayun fil ardi wala fis sama wa huwa sakratu dawa nggih. Bismillahilladzi la yadurru masmi sayun fil ardi wala fis sama. Jadi tidak akan menimpa kepada kami sesuatu apapun saja kemadharatan karena sudah menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Lek mboten ke siji loro wau telu mawon. Nek saged kita lu niki, nek saged malih kalian niki wau dawa rodaan. Tapi niki perlu dipelajari dhisik. Ngoten nggih? Ini keterangan saja makna muqarrinin, ini artinya mendekatkan. Baik, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tinggal kita sanggup apa tidak sanggup untuk mengamalkannya. Jadi hadirin, sebetulnya banyak doa-doa yang diajarkan Nabi, cuma kadang-kadang kita yang kurang pandai untuk mengamalkannya. Baik, yang kedua, doa mana? Wan Abdillah bin Sarjis jenenge angel. Ibni Sarjisa radhiyallahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara yata'awwadu min wasai safar. Ini juga sama, cuma ini berupa pemberitahuan atau ya keterangan. Rasul itu kalau bepergian, Rasul itu sudah dilindungi oleh Allah, dijamin oleh Allah. Selalu beliau berlindung, yata'awwadu itu berlindung min wasai safar, dari kesulitannya bepergian. Kayak wau ini kok waka batil munqalib, dan keburukannya kondisi yang kita lewati. Wal khuri batal kaun wa da'watil madlum, dan kedalimannya orang-orang yang suka berbuat zalim. Wa su'al mandori fi ali wal mali, dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan baik di rumahnya, di keluarganya, dan di hartanya. Rasul mohon perlindungan, doanya ya tadi itu yang sudah kita baca di hadis nomor pertama. Ini sama uraian saja. Baik. Waduh sian. Kira dawa.
Bungo Malaysiaan. Makanya tadi saya aturkan kalau hendak kita niatkan ya rada repot karena banyak. Sebuah riwayat dari Ali bin Rabi'ah, bukan Ali bin Abi Thalib. Qala, katanya Ali bin Rabi'ah, saitu alayya ibnu Abi Thalib. Nah, ini ada Ali bin Rabi'ah, ada Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Rabi'ah. Coba jeneng Ali niku akeh. Nek ten mriki pun almarhum enten Ali Jabir. Nggih. Katanya apa? Ali atia bidabatin liar kabaha. Suatu ketika aku disediani kendaraan untuk menaikinya. Nggih. Atia bidabatin, tabat ini kendaraan yang berupa hewan tadi itu, liar kabaha, untuk dinaiki. Falamma wadoa rijlahu firrokabi, ketika Ali sudah mapan di kendaraannya, kakinya sudah ditaruh di apa jenenge iku? Ya tempatnya kaki di kendaraan itu ya, di onta atau di kudanya. Qala Ali berkata, Ali berdoa, bismillah, nggih, mengucap bismillah. Falamastawa ala dzurriya qala, ketika betul-betul sudah akan siap berangkat, beliau mengucapkan alhamdulillah. Sumakala wi rada dawa iki kan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin, padha kalih wau. Cuma nek Ali mengawalinya dengan basmalah, kemudian hamdalah. Lek Rasul tadi dengan bertakbir, terserah panjenengan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, padha kalih wau. Kepada Allah nanti kita akan kembali. Sumakala alhamdulillah salah samaratin. Kemudian mengucapkan lagi hamdalah 3 kali. Wah akeh nggih. Sumakala kemudian Ali mengucapkan Allahu Akbar salah samaratin ping 3 maneh ya akeh banget tambahan. Sumakala subhanaka inni dolamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akeh banget hadirin. Katanya Ali, subhanaka ya Allah maha suci engkau, inni dolamtu nafsi, aku telah menganiaya diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa kesalahan illa anta, kecuali hanya engkau. Sumadhika, lah ini. Kemudian Ali senyum, nggih. Mari maca ngono kok terus guyu. Nggih, ditanya oleh sahabat lain, Sumadhika. Fakila kemudian ditanya, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib tadi itu. Min ayyi syai'in dhakhikta. Apa kok guyu kowe, ngoten bahasane kita wae iki. Apa kok mari ndonga kok terus guyu? Qala Ali jawab, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Dulu aku lihat Rasul, nggih, ketika masih ada, beliau ketika selesai membaca doa itu kemudian juga tersenyum atau tertawa, nggih, seperti yang aku lakukan ini. Sumadhika, Rasul kemudian tertawa. Fakultu ya Rasulullah, kemudian aku tanya, wahai Rasul, mi ayyisain dhakhikta? Qala, Nabi menjawab. Jadi Rasul juga ditanya oleh Ali, Rasul apa kok mari ndonga kok terus senyum sih? Inna rabbaka ya jabu min abdi idza qala ikfirli dunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ila ghairi. Ini Allah menerima, nggih, sebab Rasul tertawa itu Allah menerima dan takjub dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, nggih. Takjub, Allah itu takjub atas yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Idza qala ighfirli dunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni ya Allah segala dosa-dosaku. Nggih. Rasul kan ngoten lek ngajar, ampuni dosaku ya Allah, karena dia menyadari betul ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba illa ghairu. Karena dia Muhammad maksudnya menyadari betul bahwa tidak ada yang dapat mengampuni ghairi selain aku Allah maksudnya. Jadi Allah ketika dimintai ampun Rasulullah semacam tadi itu takjub, karena itu Rasul tersenyum, nggih, seneng gitu. Maka ketika Ali menirukan, Ali juga ikut tersenyum kayak gini ini. Wis gak samelok guyu gak apa-apa, sing penting maca
dongane ngoten mawon nggih. Wallahu alam bisawab. Pun tak hadirin. Waktune tasik nomor 13. Tasik nggih. Babu takbir. Babu takbir bab menerangkan ucapan takbir. Al musafiri idza sa'ida sanaya wasabhaha. Ini ucapan takbir ketika Rasul dan umat Islam waktu itu ketika menaiki kendaraan dan mengarah nanjak. Nek mriki kaya panjenengan tindak datang Malang, ketika jalannya naik beliau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niki lek naik. Wa tasbiha idza habato, dan beliau membaca tasbih ketika jalannya apa lek medun niku jenenge. Ya turun mudun nggih. Jadi lek munggah nanjak takbir Allahu Akbar untuk memacu semangatnya dan untuk memohon bantuan kepada Allah supaya kendaraannya kuat. Hadirin, mobil mawon nek mesine gak tokcer digawe naik, kula nate hadirin kapok, tapi kula diajak ten Pacitan. Pacitan itu daerah pegunungan, munggah ngeten gunung. Rupanya begitu naik, ini darahnya nyeklek. Jadi ketika kita naik, itu kan kita butuh tenaga, kendaraannya dipacu. Begitu ada tikungan, kita tidak bisa banter, mesti harus dihentikan. Ketika dari banter dipelankan untuk belok ini, hadirin melorot mundur malah. Hadirin tek ambek aku rasane. Jadi pun wis kapok, akhirnya nelalah kersane Gusti Allah, ada driver di sana ditolong saya. Ini dulu ada besan saya, rumahnya Pacitan, ketika itu ibunya meninggal dunia, rumahnya di sana, dan kami waktu itu masih dinas, masih ngajar sama teman-teman guru, nyetir dewe saya, pede banget pokoknya. Begitu itu munggah ya ndak apa-apa. Rupanya teko ndukur hadirin, dalane nyeklek nikung. Lah ini singgarai. Nggih. Maka Rasul mengajarkan ketika nanjak kamu baca takbir supaya Allah memberikan kekuatan tambahan sehingga terlindungi dari hal-hal yang tidak. Minimal nggih doa tadi mau berangkat itu. Dan ketika jalannya turun baca tasbih katanya Nabi. Nggih. Atau tempat-tempat yang semisal dengan itu. Wallahu alam bisawab. Karek dongan iki. Jadi hadirin, rupanya bepergian itu juga banyak doanya nggih. An Jabir radhiyallahu qala kunna, katanya Jabir, idza sa'idna kabbarna. Nggih. Ini melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Rasul dan para sahabat itu naik jalan yang menanjak, maka beliau bertakbir. Sa'idna kabbarna wa idzan nazalna sabbahna, dan ketika kami turun baca tasbih subhanallah, 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 minimal boleh ditambah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, kan boleh. Yang kedua, wa'in Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyusahu, adalah Rasul dan para pasukannya idza alau, ketika melewati as-sanaya, tempat-tempat yang tinggi, kabbaru. Jadi ini peristiwa ketika berangkat di medan perang. Kalau menanjak jalannya, beliau dan para pasukannya bertakbir, kabbaru niki jamak. Wa idza habatu sabbahu padha mawon kali niki wau. Ketika menurun, beliau dan para sahabat membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Baik, yang ketiga, wanahu, dan dari Ibnu Umar lagi, qala kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala, ketika beliau pulang minal haji, dari ibadah haji, awil umrati, atau umrah, ulama alfa, ketika beliau menuju ala saniyatin, di tempat-tempat yang tinggi, au fatin, atau tempat yang terjal, kabbaro padha kalih wau. Salasa marotin, 3 kali. Sumakala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lanjutkan aibuna,
taibuna abiduna sajiduna irabbina hamidun. Kami kembali ya Allah. Taibuna kami adalah orang-orang yang bertaubat. Abiduna dan kami yang berupaya untuk selalu beribadah. Sajiduna dan bersujud lirabbina kepada Tuhan kami hamiduna dengan memujinya. Shadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wa zamal ahzab wahdah. Jadi ono tambahane doa-doa yang kayak gini ini yang dibaca oleh Rasulullah. Shadaqallahu wa'dah. Allah Maha menepati janjinya. Sedekah itu benar atau menepati. Wa nasara abda dan Allah selalu menolong kepada hamba-hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdad dan Allah menghancurkan musuh-musuhnya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tepat akhir waktunya, mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.